Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prayoga. Saya kelas IT dari kelas IT 401 Prodi PJJ Informatika. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS tentang pembahasan jurnal untuk mata kuliah Komunikasi Data. Yang pertama, di sini ada informasi tentang jurnal, di mana saya mengambil jurnal di Google Scholar dengan judul Monitoring Suhu Fermentasi Tembakau Menggunakan Sensor Box IoT. Untuk sumbernya sendiri, Jurnal Teknologi Proses dan Informasi Industri, volume 4, nomor 1, Juli 2019. Untuk penulisnya ada Anneke Rintiasti, Mustafa Sunario, Renggi Nikulu, Aan Anto Soehartono. Kemudian latar belakangnya adalah saat ini industri tembakau masih banyak menggunakan tenaga manusia dalam proses produksinya. Proses fermentasi adalah menumpuk daun pada luasan dan ketinggian tertentu, disebut juga dengan staple. Untuk diperolehnya proses pematangan daun secara alamiah, hal inilah yang menentukan kualitas daun termasuk aroma dan rasa yang dikehendaki. Pengukuran suhu fermentasi tembakau saat ini dilakukan secara manual, memasukkan termometer raksa ke dalam pipa yang diletakkan di antara tumpukan daun tembakau. Stepel A membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Selanjutnya tumpukan daun dibongkar untuk dipilah berdasarkan ukuran daun. Kemudian yang kedua, daun ditumpuk kembali yang disebut dengan stepel B yang membutuhkan waktu 7 hari. Kemudian yang ketiga, masuk pada tahap stepel C dan D sehingga total waktu yang dibutuhkan sekitar 40 hari. Untuk permasalahan secara umum dan khususnya, yang pertama ini ada contoh gambar proses fermentasi tembakau pada stepel yang masih manual. Kemudian gambar kedua itu gambar stepel fermentasi tembakau menggunakan termometer raksa. Untuk permasalahannya secara umum dan khusus, yaitu pengukuran masih manual dinilai tidak efektif. Yang kedua, informasi masih terpisah-pisah, tidak menjadi satu layar. Kemudian tujuan daripada jurnal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memantau suhu fermentasi tembakau menggunakan sensor box IoT sehingga meningkatkan efisiensi pemantauan fermentasi tembakau, akurasi, kecepatan informasi dalam pengukuran, serta biaya investasi yang tidak mahal. Kemudian bahan dan metode. Pengukuran saat ini dihitung dari satu titik yang berada di tengah stepel. Sensor rencananya akan diletakkan di tengah stepel. Data suhu yang diperoleh dari sensor akan diproses oleh microcontroller dan data dikirim ke server dengan menggunakan teknologi IoT dengan media Wi-Fi atau radio frekuensi. Transfer data tersebut akan mengirim data ke server yang nantinya akan diolah oleh aplikasi untuk ditampilkan kepada user. Lalu bahan yang digunakan atau device atau alat-alat yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama ada sistem operasi Windows. Sistem operasi ini dipilih karena dibutuhkan suatu komponen seperti Windows 7, Windows 8, atau Windows 10 atau Windows 10 ya. Kemudian ada software tambahan yaitu SMPP. SMPP ini digunakan sebagai web server untuk menjalankan aplikasi berbasis web. Kemudian ada MySQL. MySQL digunakan karena terintegrasi dengan XMPP. Kemudian yang poin D ada hardware pendukung lainnya. Yang pertama, komputer dengan prosesor Core i3 atau yang lebih tinggi. Yang kedua, grafik dengan resolusi 1366 x 768 atau yang lebih tinggi, memori RAM-nya 2 GB atau lebih tinggi. Kemudian modul sensor suhu IoT, node MCU DHT22 LM35, termistor, baterai, dan lain-lain. Implementasi dan pembahasan ya. Perbandingan sensor.
Pada penelitian ini melibatkan 3 mahasiswa praktik kerja lapangan dari Stikom. Nilai perbandingan sektor dapat dilihat pada ketiga tabel, yaitu tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. Kemudian selanjutnya dari hasil percobaan di antara ketiga sensor tersebut, DHT22 memiliki keakuratan 7,45 kali 10-1 ternyata lebih akurat dan presisi dalam hasil pengukuran dibanding termistor 17,10 kali 10-1 dan juga LM35 9,54 kali 10-1 strip 1 ya. Selain itu, DHT22 juga bisa digunakan untuk mengukur kelembapan tidak seperti LM3 dan juga termistor yang hanya bisa digunakan untuk mengukur suhu saja. Untuk penggunaannya, DHT22 cukup simpel seperti hanya LM35 yang tinggal langsung menghubungkan ke dalam Arduino. Tidak seperti termistor yang harus ada rangkaian tambahannya terlebih dahulu. Kemudian implementasi dan pembahasan selanjutnya yaitu verifikasi nilai error DHT22. Untuk menghasilkan data yang lebih akurat pada sensor DHT22 yaitu dengan memperhatikan faktor koreksi. Proses selanjutnya, sensor DHT22 diverifikasi menggunakan alat termohygrometer sesuai gambar ya yang ada di samping ini. Termohygrometer ini digunakan di Laboratorium Kalibrasi Bristol Industri Surabaya untuk kalibrasi alat ukur suhu elektronik. Standar adalah nilai hygrometer, aktual adalah nilai hygrometer dikoreksi dengan nilai sertifikat. Nilai alat adalah nilai suhu yang ditunjukkan sensor suhu. Koreksi adalah nilai aktual dikurangi dengan nilai alat. Jika dibandingkan dengan alat termohygrometer, faktor koreksi DHT22 adalah min 1,5 kali 10 strip min 1 ya, atau kurang 1. Seperti yang terlihat ini ada tabel verifikasi nilai error DHT di sesuai tabel untuk standar, aktual, alat, dan koreksinya. Selanjutnya yaitu pembahasannya terkait perbandingan jenis platform transfer data. Untuk menghasilkan data yang lebih akurat pada sensor DHT22 yaitu dengan memperhatikan faktor koreksi. Proses selanjutnya, sensor DHT22 diverifikasi menggunakan alat termohygrometer sesuai gambar ya, sesuai gambar ini yang di bawah. Kemudian dari perbandingan jenis platform transfer data, nilai ekonomis paling baik adalah Wi-Fi karena biaya yang dibutuhkan 1/3 dari RF dan jangkauan yang cukup jauh. Berdasarkan dua analisa terkait, biaya dan jarak, maka penelitian difokuskan menggunakan Wi-Fi. Sebelum uji coba, maka sebelumnya dipersiapkan sisi softwarenya meliputi user interface dan database untuk dapat menyimpan data. Software disimpan dalam server sehingga dilakukan persiapan server dan sambungan koneksi Wi-Fi. Selanjutnya yaitu menyiapkan web server. Aplikasi pemantauan suhu berbasis web membutuhkan web server untuk dapat beroperasi. Web server yang digunakan adalah SMPP versi 3.2.2 ya. Yang ini juga bisa digunakan pengetesan lokal terlebih dahulu jika untuk proses productionnya atau developmentnya, jadi tidak perlu memerlukan akses online terlebih dahulu untuk uji coba sehingga lebih mudah mungkin nanti penerapannya. Kemudian pembahasan terkait mempersiapkan user interface, hasil wawancara yang dibuat, flowchart, monitoring suhu fermentasi tembakau pada gambar ya, di samping. Menjelaskan proses awal dimulai pada operator setiap jam 7 pagi memeriksa suhu stapel menggunakan termometer raksa. Data suhu dicatat pada form suhu, kemudian dicek apakah suhu telah mencapai batas 47,5. Ini ada typo ya, 42,5 Celcius. Jika sudah, maka dilakukan
pembalikan susunan stapel dan memeriksa stapel selanjutnya sampai maaf tadi videonya kepotong. Data suhu dicatat pada form suhu, kemudian dicek apakah suhu telah mencapai batas 42,5 Celcius. Maaf ini typo ya. Jika sudah, maka dilakukan pembalikan susunan stapel dan memeriksa stapel selanjutnya sampai seluruh stapel pada gudang tembakau selesai dicatat. Jadi untuk alur flowchartnya itu seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya untuk implementasi dan pembahasan yaitu mempersiapkan user interface. User interface dikembangkan menggunakan PHP dalam bentuk dashboard. Rata-rata dihitung sebagai value yang ditampilkan dalam dashboard. Jadi untuk tampilan dashboardnya, websnya seperti ini yang digunakan di jurnal tersebut. Kemudian ada pemrograman embednya, microcontroller versi 3.0. Setelah pemilihan sensor, pemilihan koneksi, setting access point, web server, dan pengembangan software, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan source code dengan microcontroller yang dapat mengirim data ke database web monitoring. Uji coba pertama adalah mengirimkan nilai random ke dalam database. Setelah berhasil, maka dikembangkan pengiriman nilai suhu dari sensor ke dalam database. Pemrograman menggunakan ESP8266 ya. Untuk poin A versi 1.0 mengirimkan data random ke database melalui Wi-Fi untuk mencoba fungsi koneksi Wi-Fi apakah sudah connect ke MySQL. Kemudian versi 2.0 mengirimkan data suhu dari sensor DHT22 melalui Wi-Fi ke database aplikasi pemantauan suhu. Kemudian ada perbandingan dengan sistem yang ada saat ini. Nilai perbandingan dari beberapa kriteria akurasi, efisiensi, kecepatan, paperless, dan biaya dijabarkan pada tabel seperti di bawah ini ya. Berdasarkan tabel nomor 7 ini, perbandingan manual dengan sistem monitoring dengan memanfaatkan teknologi IoT menunjukkan efisiensi dalam berbagai hal, diantaranya yang pertama pemanfaatan tenaga kerja atau operator, kemudian yang kedua kecepatan pembalikan tembakau menjadi lebih terkontrol, yang ketiga paperless, besar efisiensi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi IoT dapat menghemat total biaya sebesar 50.000 dibandingkan dengan pembelian termometer akses sebesar 300.000 ya. Seperti ini untuk biayanya yang masih manual 300.000, untuk monitoring menggunakan sistem IoT nih lebih hemat 50.000. Jadi bisa dipertimbangkan untuk penggunaannya ke depannya, apalagi jika sudah dikembangkan lebih jauh, mungkin penghematannya akan jauh lebih banyak. Untuk kesimpulan, hasil dari percobaan di antara ketiga sensor tersebut, DHT22 memiliki keakuratan 7,45 kali 10-1 ternyata strip 1 ya lebih akurat dan presisi dalam hasil pengukuran dibandingkan termistor dan juga LM35. Sedangkan faktor koreksi DHT22 menggunakan termohygrometer sebesar 1,5 kali 10 strip 1, koneksi menggunakan Wi-Fi karena biaya yang lebih ekonomis yaitu sekitar 200.000 tiap titik. Kemudian penelitian ini memberikan akurasi pengukuran suhu, efisiensi proses pemantauan suhu, kecepatan informasi dengan biaya yang ekonomis. Untuk usulan dari pengembangan ini dari saya, yang pertama ada penggunaan bahasa pemrograman lain ya. Dapat menggunakan bahasa pemrograman lain yang mungkin secara performa dan fitur jauh lebih banyak dan baik dari segi modul yang nantinya bisa digunakan untuk dikembangkan seperti Node.js atau Python atau yang lainnya mungkin. Yang kedua, penggunaan database, bisa menggunakan database yang lain
Jika terjadi pengembangan yang membutuhkan penyimpanan data yang jauh lebih besar, MySQL itu dirasa masih kurang untuk menghandle hal tersebut. Saya rasa untuk penggantinya bisa menggunakan PostgreSQL, MongoDB, atau software-software atau untuk pengembangan database lainnya. Yang ketiga itu ada terkait tentang pengembangan desain dashboard, di mana untuk tampilan dashboard yang dikembangkan dengan desain itu bisa lebih baik lagi mungkin ya, dari segi tampilannya agar lebih informatif, kemudian dari segi detail dan informasinya mungkin nanti bisa diperlengkap lagi, kemudian penampilan data-datanya mungkin nanti pengembangan mengikuti perkembangan dari software tersebut bisa jauh lebih banyak lagi, mungkin seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan jurnal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.